Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Saya akan sampaikan tausiah ini sampai pukul 6.20. Setelah itu kita sholat sunat isya'. Ini merupakan pertemuan terakhir saya di Masjid Ar-Ridha. Bukan berarti setelah itu saya mati. Masalah mati ini kapanpun kita mati. Masalahnya ini jadwal di bulan Ramadan. Ini sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Apa saja amal-amal yang kita isikan? Ibarat koper besar, itu harus isinya banyak. Kalau sampai koper besar dibeli harganya sampai 500.000, begitu dibuka isinya cuma bumbu pecel. Mau pergi ke Makkah 35 hari di Makkah, begitu dibuka tasnya tak ada apa-apa, mubazir itu. Maka Ramadan ini diisi dengan apa? Maka amal-amal diurutkan di ujung Ramadan ini, witirnya diisi pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa'afina fi man afait, amin, watawallana fi man tawallait, amin. Isi doaku. Jamaah yang tak paham, SMS saya tahun lalu, Ustaz, kunut itu kan cuma subuh Pak Ustaz. Ya, tadi witir imam kami berkunut, ini aliran apa nih Pak Ustaz? Saya bilang aliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut witir. Iya. Sejak malam keberapa? Malam 15. Kalau dia tak berkunut, pakai witirnya tak ada kunut, itu berarti mazhab Maliki. Maliki yang tak ada kunut. Kalau berkunut sepanjang tahun full pakai kunut, Hanafi dan Hambali. Kalau dari sejak malam 15, Syafi'i. Kalau tak berkunut sama sekali, Maliki. Oleh sebab itu mudah ingatnya. Masjid Ar-Ridha pakai kunut. Berarti mazhab Syafi'i itu. Yang menjawab anak kecil, pakai. Berarti sholat witir dia. InsyaAllah malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau hari Jumat 28, Sabtu 29, maka hari Ahad hari raya. Tapi kalau 30 hari, maka hari Ahad itu sudah 30, baru hari Senin lah hari raya. Masalah kapan itu tak usah terlalu dipentingkan. Yang penting jangan diperas santan, takut basi. Rupanya tak jadi hari raya. Salah. Bagus beli santan kotak aja. Apa pula jadi cerita santan? Nah, selesai ibadah yang pertama kunut. Kunut itu apa artinya Pak Ustaz? Doa. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah engkau bersama orang-orang yang rajin beribadah. Ibadah yang paling baik adalah doa. Karena dengan berdoa kita merasa diri kita rendah, hina. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Kau kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum mau tambah lagi. Doa aku tak mau. Minta kepada Allah. Sedangkan Nabi saja yang sudah dijamin Allah tak berdoa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, ku kasih. Tapi dia tetap berdoa minta Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya ibadahnya adalah iktikaf. Jadi kami kemari dari iktikaf di Masjid Raudhatus Shalihin, Harapan Raya, Simpang Bukit Barisan. Bukit Barisan, Simpang Harapan Raya. Masuk tadi malam jam 1. Masuk jam 1, jam 12, jam 1 sampai jam 2, jam setengah 1 sampai jam 2 membaca tafsir surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186. 183, 184, 185, 186, 4 ayat sejam setengah. Selesai itu istirahat. Kepada para peserta iktikaf, silakan beristirahat sampai jam 3. 1 jam beristirahat, kemudian kami tahajud 8 rakaat sampai setengah 4, kemudian muhasabah sampai jam 4 kami pun sahur. Sahur pas dibuka, alhamdulillah ikan panggang. Kawan saya di sebelah dibuka usus. Tak sampai hati nengok dia makan usus, saya kasih dia ikan sebelah. Itulah namanya kesetia kawanan sosial. Tak sampai hati menengok kawan. Nah, lalu kemudian selesai itu saya mohon izin, Pak Ketua Masjid, Pak Haji, saya mohon izin mau ke Masjid Ar-Ridha dulu. Ini tausiah pada subuh. Oke Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Maka kami tadi malam iktikaf masuk jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. 4 jam kami iktikaf. Lama tuh Pak Ustaz, 4 jam, lebih lama lagi yang di An-Nur. Belum keluar lagi sampai sekarang. Pembimbingnya Dr. Mustafa Umar. Jadi tergantung pembimbing. Kalau pembimbingnya dokter lama. Mulai LCMH 4 jam aja selesai. Sebetulnya berapa lama baru disebut iktikaf nih Pak Ustaz? Kalau mazhab Maliki lama. 12 jam siang, 12 jam malam, 24 jam baru disebut iktikaf. Kalau kurang dari 24 jam tak disebut iktikaf.
Berarti Ustaz tadi 4 jam itu tak i'tikaf? Enggak. Kalau menurut mazhab Maliki. Tapi kita pilih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berapa lama? Lama sikit dari rukuk sudah dianggap i'tikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sudah i'tikaf. Tapi jangan pula gara-gara itu masuk dia sebentar. Belum balik. Udah aku i'tikafnya sebentar. Itu batas seminim sekejap-kejapnya i'tikaf. Kalau gitu kami tadi masuk ke masjid ini jam 5 kurang Pak Ustaz, sekarang sudah jam 6 kurang, sudah sejam, bernilai i'tikaf. Iya, niat i'tikaf. Saya tak ada saya sebut di mulut Pak Ustaz, di hati saja. Sah. Di hati cukup. Jadi tak semua disebut di mulut. Ada yang mesti di mulut, akad nikah itu mesti di mulut. Dulu akad nikah di hati. Suruh Pak Kuat, tolong sebutkan adik, hai menantuku. Iya Pak. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat al-surah dan kitab suci Al-Quran tunai. Diam aja dia. Kenapa kau diam? Kata Ustaz Somad, di hati aja cukup Pak. Begitu. Ini dalam masalah ni ada yang mesti diucapkan, ada yang tidak. Nabi itu berapa jam i'tikafnya Pak Ustaz? 10 hari 10 malam, 24 jam kali 10, 240 jam i'tikaf. Selama berapa lama? 8 tahun. Ramadan terakhir 20 hari 20 malam, 480 jam i'tikaf Nabi. Makanya kita mesti berniat, aku nanti Allah sampai masanya akan kubuat i'tikaf sunnah macam Nabi ini selama 240 jam. Kenapa i'tikaf ini di ujung Ramadan Pak Ustaz? Kenapa tak di awal kemarin? Di ujung Ramadan itu kepala manusia ini sudah bercabang-cabang. Ada cabang roti, cabang toples, cabang karpet, cabang telekung, cabang sepatu, cabang ini. Maka cabang-cabang ini dipotong dengan pisau, namanya i'tikaf. Ini kalau tak dibuat i'tikaf, bercabang-cabang kepala. Pasar bawah macet total, Ramayana macet total, Jalan Sudirman tak bergerak. Kenapa? Orang asik dengan dunia kahir, kata orang India. Oleh sebab itu maka tinggalkan itu semua, pergi ke masjid i'tikaf. Tak bisa siang malam. Ini hari Jumat, anak-anak tak lagi masuk sekolah, bisa i'tikaf 3 hari full. Jumat, Sabtu, Ahad. Senin okey, tak hari libur. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, anak-anak bawa semua. Siapkan tas kita. Ya, pakaian. Ya, masalah makanan nanti kita minta kirim nasi bungkus. Bisa. Jangan lupa catat nomor telepon nasi bungkus. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, nasibungkus.com. Ya, bisa kirim, kami mau buka bersama. Ya, bawakan anduk kecil biar mudah nanti mandi di masjid. Ya, buku, masukkan tafsir agak 4 juz. Nanti papa mau baca tafsir di masjid. Sampai di masjid, tengoklah mana buku ayah tadi. Rupanya bantal. Kenapa tak dibaca Pak? Lupa bawa kacamata Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi selama i'tikaf itu macam-macam bisa dibuat. HP mati, stop. Jangan i'tikaf bawa HP. Masuk masjid cuma numpang pindah tempat, asik main HP. Ini main masjid main HP. Saya seuzon sama bapak-bapak. Dia duduk di sop pertama, main HP. Bapak ini udah tua main HP pula. Didekati, astagfirullahaladzim. Rupanya dia baca Quran dari HP. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran dari HP. Ada program Quran digital. Dia pun dibukanya Quran itu waktu kita dekati. Tadi main game juga dia. Ini penting, baik. Nah, bagi bapak ibu yang sudah i'tikaf, tak ada alasan orang Pekanbaru Riau tak i'tikaf. Setiap masjid i'tikaf. Saya Pak Ustaz rumahnya jauh di Rumbai, Masjid Ittihad Rumbai Cepron, i'tikaf. Saya tinggal di Panam Pak Ustaz, Masjid Arfa'un Nas Undri, i'tikaf. Saya Pak Ustaz dari arah Uir Pak Ustaz, Marpoyan Damai, i'tikaf di Masjid pom bensin depan Purna MTQ. Saya Pak Ustaz dari arah Jalan Bakti, itu ada masjid baru namanya Masjid Tabrani. Itu i'tikaf 1 malam 1 juz. Imamnya Ustaz Tajuddin Nur Tamat Al-Azhar, 1 malam 1 juz i'tikaf. Kalau cuma 1 juz kecil lah Pak Ustaz, kami 3 juz Pak Ustaz. Juz pokak, juz melon, juz mangga. Ini juz Quran. Bapak mau pesan apa? Saya pesan juz amma gitu. Sebab itu ini penting. Kenapa? Supaya di Ramadan itu full bernilai ibadah. Sehingga keluar dari Ramadan
dia akan bertambah. 3 yang keluar dari Ramadan itu bertambah iman, bertambah amal, bertambah ilmu. Kenapa ilmu bertambah? Pengajian subuh di Masjid Ar-Ridha, pengajian zuhur di Masjid Ar-Rahman, pengajian sore dari RRI, pengajian malam di masjid lagi. Ilmu bertambah, ngaji. Kenapa iman bertambah? Selama berpuasa imannya full, tak pernah makan haram, tak pernah nengok haram, tak pernah dengar haram, memandang tak berani, cerita cakap aib orang lain tidak. Kita serius, jangan cerita aib orang lain. Nanti habis sholat Id kita lanjutkan. Ilmu bertambah, iman bertambah, amalnya bertambah. Masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat witir, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat isra, sholat sunat awabil, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah. Pokoknya amalnya luar biasa. Kalau 3 ini bertambah, berhasil Ramadan. Apa kau bertambah? Iman, ilmu, amal, mantap. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes mellitus, berat badan, tak berhasil itu Ramadan. Ustaz sama Ramadannya ada bertambah, tak pula bertimbang. Tapi terakhir 50 kilo itu sepatu sama jaket sudah ikut dah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalnya 2 sudah. Kunut sudah. I'tikaf sudah. Apa lagi? Yang ketiga, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'in min tamrin, membayar zakat fitrah. Masjid Ar-Ridha udah buka penerimaan bayar zakat fitrah? Mulai buka. Kapan Pak Ustadz mulai boleh bayar zakat fitrah? Menurut mazhab Syafi'i, begitu masuk Ramadan mulai boleh. Tapi masjid-masjid kita di awal kemarin tak ada, sekarang mulai buka. Pengumuman kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, harap membayarkan zakat fitrah sampai tanggal 28. Karena 28 malam kami akan bagi, 29 kami tidak menerima lagi karena kami mau beli baju baru, kata panitia. Lalu kami melayani juga lagi, kapan lagi kami ngurus kami, kata panitia. 28 tutup, 28 malam 29 bagi. Nah, ini tentang zakat fitrah. Zaman Nabi zakat fitrah itu 4: tamrin korma, qamhin gandum, zabib kurma, kismis, akid susu kambing yang dijemur, mentega. Korma, gandum, kismis, mentega. Tak ada mereka bayar zakat pakai beras, karena Nabi tak pernah makan nasi. Tak ada Nabi pakai nasi. Makanya Nabi bisa makan pakai 3 jari. Kenapa Nabi bisa makan pakai 3 jari? Karena dia makan korma pakai tepung gandum. Lo makan nasi pakai sampo di bawah 3 jari gimana? Tidak bisa. Jadi makanan pokok yang dibayarkan. Kebetulan kita di Riau ini makanannya nasi, maka bayarkanlah beras. Yang tinggal di Papua ya bayar sagu, katanya makan sagu. Kami makanannya tiwul, Pak Ustadz, bayar tiwul. Kami makanannya gandum, Pak Ustadz, bayar gandum. Kami makanannya terserah makanan pokok apa. Tapi mazhab Hanafi mengatakan boleh dibayarkan dalam bentuk uang, duit. Hanafi, duit. Maliki, Syafi'i, Hambali, makanan pokok. Pilih. Ustadz, selama ini bayar zakat pakai apa? Saya beras. Pulang simpang Sukakarya Panang, ada warung tempat belanja saya langganan. Pak, agih yang mau bareh 2 goni ketek. Beras apa Pak Ustadz? Kudolawi. Jangan belanja di toko orang kafir. Duitnya itu dibangunkan untuk mengkristenkan suku Talang Mamak, suku Akit, suku Talang Perigi, suku Laut, suku segala macam. Ini belanja di tempat orang kafir, toko orang Islam. Walaupun orang Islam ini kadang tak ramah. Kalau tempat orang kafir, oh ramahnya, pakai AC, bersih-bersih. Uangnya didonasikan ya. Orang Islam bisa apa aja pun tidak. Beli apa? Di dalam hati kau saudaraku, walaupun kau bentak-bentak marah-marah, kau tetap saudaraku. Ku beli juga beras begini. Pak, beras 2 goni kecil ya, sampai rumah jangan lupa plastik 10 Pak ya, 500 ya, ya Pak. Masukkan 3 kilo. Saya dari dulu zakat fitrah itu 3 kilo saya buat. Dari mana Ustaz buat 3 kilo? 1 sok. Saya tanya mahasiswa, tahu kan 1 sok itu berapa? 50 kilo Pak, itu 1 sak. 1 sok 4 mod. 1 mod 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 3 kilo. Maka saya dari dulu 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan Kemenak yang membuat 2,5 kilo. Dia punya ukuran lain. Tapi bagi saya lebih bagus, bernilai sedekah. Kurang tak boleh. Ini berlaku pada berat timbangan. Jangan pula zuhur ditambah 5 rakaat. Kenapa 5? Kata Ustaz lebih bagus. Tak betul. 3 kilo, datang ke masjid. Pak Amil ya, iko zakat ambo, iko zakat anak den, iko zakat bini den, iko zakat cipta den.
jadi masalah dari rumah bawa duit, tak mau mengenting beras, sampai di masjid membeli beras, masalah. Ini masalah. Aku beli beras ini 25.000 tunai, aku bayarkan untuk zakat istriku, aku beli lagi, aku bayar lagi, aku beli, aku bayar, aku bayar, lama-lama kuya. Tak bisa berasnya amil itu kita beli barang yang sudah dikasih, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, maka itu sudah jadi punya fakir miskin. Si amil tak boleh jual, kecuali amil zakat itu memang agen tunggal kudolawi, dia memang tukang jual beras, dibuatnya 1 bungkus 3 kilo sebanyak 1000 bungkus. Siapa yang mau beli beras silakan, itu bisa. Tapi kalau beras sebungkus itulah, maka jual belinya batal. Kalau jual belinya batal, maka zakat fitrahnya batal. Ini banyak SMS masuk tanya, maka saya jelaskan. Ustaz Somad, ya, ayah kami meninggal malam tadi Ustaz, apakah wajib kami bayarkan zakat fitrah? Belum wajib, sekarang belum wajib, tapi kalau mau dibayarkan tak apa-apa. Anak kami Pak Ustaz, istri kami hamil tua di dalam dia sekarang, apa wajib kami bayarkan? Belum ada yang keluar kan? Belum wajib. Lalu wajibnya itu kapan? Dari sejak azan maghrib malam Idul Fitri sampai khotib naik mimbar, itu waktu wajib. Istri hamil, ya, kapan anaknya lahir? Setelah khotib naik mimbar, assalamualaikum, lahir dia, itu tak wajib. Tapi kalau lahir dia pas malam takbir, nama anak bapak siapa? Takbiran namanya Pak. Kenapa kasih takbiran? Malam itu dia lahir pas takbiran, saya kasih Muhammad Takbiran namanya. Wajib bayar zakat fitrah, karena waktu wujub, waktu wajib dari sejak azan maghrib sampailah khotib naik mimbar. Ada orang meninggal waktu asar, petang hari raya asar itu dia meninggal, apakah wajib bayar zakat fitrah? Tidak, karena dia belum masuk waktu azan maghrib. Makanya siapa yang tak mau bayar zakat fitrah meninggal setelah asar. Anak janin, kapan dia lahir? Setelah khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, ke atas takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut ibu itu lahir. Maka tak wajib bayar zakat fitrah, karena sudah habis waktu wujub namanya. Jadi sekitar 14 jam saja waktu wujub itu sejak azan maghrib. Tapi kalau dibayar dari sekarang ya tak apa-apa. Mana tahu ada bapak bayar zakat fitrah sekarang, tiba-tiba nanti sebelum asar hari terakhir meninggal, jangan minta balik. Pak, minta balik 3 kilo batang. Ya, kan tak jadi dah meninggal. Udah serahkanlah. Itu terhitung sedekah. Jangan dihitung-hitung sama Allah. Nanti Allah hitung-hitung pula sama kita. Dikasihnya kita napas setengah. Sesak kita menapas. Pokoknya ini barang ini bukan punya kita. Dititipkan ke kantong kita. Kita bagi-bagikan saja. Orang bukan punya kita kok. Badan ini punya dia, suara ini punya dia, kaki ini punya dia. Dititipkannya ke kita. Kita pakai, kita bagi. Maka dia kasih pahala. Pelit, bakhil, kedekur, hanya akan menjadi penyesalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang masalah zakat fitrah. Habis zakat fitrah, masuk yang keempat. Apa dia? Bertakbir. Wah, nanti pada malam itu setelah diumumkan oleh TV One, kalau mendengar pengumuman TV One, jangan Metro tipu. Dengan ini Kementerian Agama mengumumkan berdasarkan penampakan anak bulan yang diteropong oleh seluruh teropong. Dulu menengok anak bulan ini di tepi laut pantai Pariaman, menengok anak bulan. Sekarang tak perlu lagi. Di Pekanbaru sudah dibelikan Pemprov teropong dekat dari tempat ibu tuh, Jalan Sudirman depan Masjid Ar-Rahman. Teropong harganya 50 juta, panjang untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asok aja nampak. Pasang sekali asok, tengok sekali lagi ahok. Nah, oleh sebab itu maka menengok anak bulan itu sudah nampak anak bulan, sumu li ru'yati, berpuasalah ketika menengok anak bulan, waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika sudah nampak anak bulan Syawal. Kalau bulannya itu bulan besar namanya Badar, kalau bulannya macam sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Badar dan Pak Hilal. Kalau laki-laki Badarudin, kalau perempuan Badariyah. Hilal itulah yang dicari-cari orang petang Syawal, mencari hilal. Mau kemana Pak? Mencari hilal. Cari hilal. Makanya jangan kasih nama anak bapak Hilal. Habis cari-cari orangnya. Nah, setelah nampak, dilaporkan, diumumkan. Dan yang menengok ini namanya saksi tersumpah, disumpah oleh Quran. Wallahi tallahi billahi, demi Allah,
Aku jujur tidak berkhianat bahwa yang ku tengok itu memang betul anak bulan. Kalau tidak makan sumpah ente. Satu Indonesia hari raya gara-gara mata ente. Aku menengok dan diperiksa kejiwaannya. Jangan sampai dia senyum sendiri. Memang betul-betul waras, orangnya sadar, sehat fisik, sehat mental, dan yang paling penting matanya tak sakit. Karena pernah ada mengaku menampak anak bulan, rupanya bulu mata gugur. Kata dia anak bulan, nampak ini bulan. Pas bilang, oh iya hilang. Tak betul. Maka setelah nampak anak bulan, bertakbirlah di masjid-masjid. Pak Camat, Pak Lurah kumpul semua depan kantor wali kota, melepas pawai takbir kota Pekanbaru dengan pemukulan beduk. Wah, takbir, Allahu Akbar. Anak-anak muda Pekanbaru naik mobil, ada yang memukul beduk tak ada drum minyak, klontang meletup, rupanya lupa mengeluarkan minyak di dalam. Jangan kasih anak gadis membonceng malam Idul Fitri. Itu anak siapa itu? Kok bisa dia keluar? Bapaknya mana? Ya, pergi sebentar ya, takbiran. Sama siapa? Takbir sama pacar. Tak boleh pacaran-pacaran. Ini pacaran syariah ya. Ada pula pacaran syariah, ada konvensional. Emang bank. Tak ada itu. Jangan pergi sebentar aja ya, cuma sekali putar aja di Sudirman. Tidak. Nanti kami belikan ayam mie ayam. Pergilah. Cepat sekali rusakkannya gara-gara mie ayam. Kami belikan bakso. Tidak. Mau bakso, mau mie ayam, saya tak perlu makanan. Saya takut makan sogok kamu itu, neraka jahanam nanti saya makan. Pergi, tak boleh. Sekali katakan tidak. Setahun sekali ya, setahun sekali pun tidak. Nanti setelah nikah baru boleh jalan bersama. Say no to bonceng. Yang bonceng. Datang istrinya dari dapur. Kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari itu. Itulah yang merusak. Maka jangan, walaupun kita dulu pernah bergelimang dosa, jangan sampai anak cucu kita ini kita jauhkan betul-betul, selamatkan mereka dari zina, dari narkoba, yang manja-manja. Ini kenapa anak-anak ini tak takut sama orang tua? Orang tua pula nanya, dah punya pacar? Kata anak, betul kata Nabi, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah, bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, menjadi Majusi. Kalau dia beli baju baru, ditengok bajunya. Duit aku yang ngasih, maka mesti ikut aturan aku. Mana contoh bajunya? Ini kenapa beli baju nih? Baju apa namanya nih? Minimalis. Minimalis kata dia. Jangan, kita tinggal di bumi Melayu lancam kuning, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Sekali layak terkembang surut untuk berpantang, takkan Melayu bilang di bumi. Maka harus pakai baju kurung, laki-lakinya pakai baju Melayu, pakai songket, pakai ini. Oke, yang lagi pakai celana jin, celana hantu, celana setan. Pokoknya anak-anak gadis di Pekanbaru diganggu jin. Salah satu sebabnya itulah celana jin itu dipakainya. Apa tak mengamuk jin-jin itu? Celana aku kami pakai katanya. Sampai itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita dijaga. Takbir bukan di masjid saja. Ini mesti diluruskan. Banyak orang menganggap, lah ada orang takbir di masjid lah, cukup tuh. Tak bisa. Di rumah punya takbir, ibu-ibu sambil memasukkan kue ke dalam toples. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil menyusun meja, besok letakkan piring, pinggan mangkuk. Allahu Akbar. Sambil masak ketupat. Allahu Akbar. Bertakbir. Yang selama ini asyik bercerita aib orang tak tentu arah, berhentilah malam itu bertakbir mengagungkan Allah. Katanya anak syahdu Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Hebat takbir di Pekanbaru sampai jam 2 malam tak putus takbir. Begitu kita masuk masjid tak ada orang. Siapa yang takbir? Rupanya flash disk. Nanti banyak flash disk ini masuk surga. Yang masuk surga itu ada CD, ada flash disk. Oleh sebab itu berhenti, jangan lagi takbir flash disk. Kita lah bertakbir.